Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cokro TV yang berbahagia, berjumpa dalam acara Fatwa Guntur Romli. Kali ini saya ingin membahas Alfian Tanjung yang katanya disebut ustadz tapi gemar menyebar hoak. Terbaru, Alfian mengaitkan isu perpindahan ibu kota baru dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI memang sudah lama menjadi dagangan asongan Alfian. Bahkan dia pernah masuk penjara dengan vonis 2 tahun. Tapi penjara tidak membuat dia jera, malah semakin merajalela. Alfian pernah membuat fitnah. 85% kader PDIP adalah kader PKI. Alfian juga pernah memfitnah Ansor dan Banser dengan menyebut ada keturunan PKI yang menjadi pengurus Banser. Akhirnya Alfian minta ampun dan minta maaf secara terbuka kepada Ansor dan Banser NU serta membayar denda alias diat. Pada tahun 2020, Alfian Tanjung pernah dilaporkan ke polisi oleh Habib Muannas Al-Aidid dari Cyber Indonesia karena lagi-lagi Alfian membuat fitnah. Kata Alfian dalam ceramahnya, rezim hari ini adalah rezim komunis. Alfian juga menyebut NKRI sebagai kependekan dari Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu artinya, kata Alfian, Negara Komunis Indonesia. Namun sayangnya laporan itu tidak ada perkembangannya hingga hari ini. Kali ini Alfian Tanjung kembali bikin ulah dan membuat fitnah. Perpindahan ibu kota dikaitkan dengan PKI. Bahkan kata dia, Istana Negara, Monas, Gedung RRI, TVRI, Pusat Polisi, Tentara, Universitas, itu semuanya akan dijual ke Cina. Faktanya isu perpindahan ibu kota adalah isu lama. Bahkan sejak zaman kolonial. Sebabnya adalah beban di kota yang kita diami ini, Jakarta yang dulunya disebut Batavia. Mengutip dari website Historia, seorang sejarawan Universitas Indonesia, Ahmad Sunjayadi, mengatakan zaman Dendles di abad ke-19 juga ingin memindahkan Batavia ke Surabaya karena masalah penyakit dan keamanan. Kemudian ada pengganti Dendles bernama Graaf van Limburg Stirum ingin memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Setelah Indonesia merdeka tahun 1947, Soekarno membentuk Panitia Agung soal perpindahan ibu kota. Waktu itu ibu kota kita sudah bergeser ke Yogyakarta. Selain Jakarta yang menjadi alternatif ibu kota, ada kota-kota lain seperti Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta hingga Kabupaten Temanggung dan Magelang. Tahun 50-an, Palangkaraya di Kalimantan menjadi alternatif kuat ibu kota. Tapi Bung Karno mengurunkan niatnya. Pada tanggal 22 Juni tahun 1964, Bung Karno kembali menetapkan Jakarta sebagai ibu kota. Pada era Presiden Soeharto, sempat terdengar Jonggol di Bogor menjadi alternatif calon ibu kota. Zaman Presiden SBY juga membentuk tim kajian pemindahan ibu kota. Tapi baru di era Presiden Jokowi perpindahan ibu kota terrealisasi. Kesimpulannya, pemindahan ibu kota adalah isu lama dan mimpi lama yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI. Apakah Dendles, Stirum, Soekarno, Soeharto, dan SBY adalah kader PKI karena ingin memindahkan ibu kota? Tentu saja tidak. Dan bagi saya,
Alfian Tanjunglah yang PKI, kependekan dari penjahat kesesatan informasi. Bolehlah tulis nama Alfian Tanjung garis miring PKI karena Alfian Tanjung Panglima Kesesatan Informasi. Sebagai penutup, saya ingin kutip sebuah makalah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang tergantung menjaga lidahnya. Sekian fatwa Guntur Romli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli.